Akhwati fillah, insyaallah hari ini kita akan mengenal sosok seorang wanita yang namanya sangat harum ya, terkenal keharuman. Nama ini bukan hanya tercium pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi siapapun dari kita yang membaca sirah wanita yang akan kita bahas di pagi hari ini, maka subhanallah akan terasa keimanan beliau sampai kepada kita hari ini. Beliau adalah Asma binti Umais. Subhanallah, Asma binti Umais banyak sekali memiliki kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Asma binti Umais, ya, kalau kita lihat nasab beliau adalah Asma binti Umais bin Ma'ad bin Tamim Al-Harith bin Ka'ab bin Malik bin Quhafah. Dan beliau yang memiliki kunyah biasa dipanggil Ummu Abdullah. Asma binti Umais ini teman-teman, beliau terkenal dengan seorang wanita yang menikahi 3 lelaki penghuni surga. Di antaranya yang beliau nikahi adalah Ja'far, ya, suami pertamanya, Ja'far bin Abi Talib, putranya Abu Talib. Berarti ini adalah kakak beradik dengan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dinikahi oleh Ja'far bin Abi Talib, dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau juga penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dinikahi oleh Ali bin Abi Talib. Subhanallah, inilah laki-laki yang menikahi Asma binti Umais. Jadi satu persatu suaminya meninggal, dari Ja'far meninggal, kemudian dinikahi oleh Abu Bakar meninggal, dinikahi oleh Ali bin Abi Talib. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Asma suami-suami yang saleh, suami-suami penghuni surga, kecuali Allah melihat diri Asma memiliki kemuliaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah teman-teman, kalau kita tengok dari kisah-kisah sahabiah yang pernah kita pelajari, maka kita akan dapatkan nama Asma disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW mengatakan al-akhwatul arba' mu'minat, ada 4 akhwat, ada 4 kakak beradik seibu, di mana mereka itu semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW mengatakan mereka adalah Maimunah. Ya, Maimunah ini adalah istrinya Rasulullah SAW. Ummul Fadl, kita sudah pernah membahas kemarin Ummul Fadl, masih ingat? Ya. Kemudian Salma, ya, istrinya Hamzah. Ya. Kemudian Asma yang dimaksud di sini adalah Asma bintu Umais. Ya. Jadi kakak beradiknya Asma, saudara-saudara seibunya, mereka semuanya adalah wanita-wanita mukminah. Subhanallah. Kemudian Asma juga teman-teman adalah seorang wanita yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal generasi awal, generasi pertama. Jadi beliau itu termasuk orang-orang dari kalangan wanita yang masuk di generasi awal yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan keislamannya Asma binti Umais ini dikenalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi termasuk di antara yang mengenalkan Islam kepada Asma dan Ja'far adalah Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Jadi melalui Abu Bakar As-Siddiq. Maka tidak heran ya teman-teman kalau Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki kemuliaan yang luar biasa. Karena beliau termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah pilih untuk dibukakannya pintu-pintu kebaikan, ya subhanallah. Beliau termasuk orang yang mengenalkan kepada para sahabat bagaimana Islam. Dan ketika kita berdakwah mengenalkan Islam kepada hamba Allah yang belum beriman, dan Allah berikan titik hidayah, hamba Allah yang belum beriman kemudian beriman melalui apa yang telah kita sampaikan, itu pahalanya sangat luar biasa. Saat ini Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan pahala dari salatnya orang-orang yang dia ajak untuk masuk Islam, dari salatnya Asma, dari salatnya Ja'far, dari saumnya Asma, dari saumnya Ja'far. Abu Bakar As-Siddiq dapatkan tanpa mengurangi pahala Asma dan Ja'far. Subhanallah. Maka mutiara hikmah yang bisa kita ambil, jangan pernah lelah untuk mengajak hamba-hamba Allah
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menyampaikan. Kalau memang hamba-hamba Allah belum diberikan titik hidayah, itu bukan urusan kita. Teruskan doa, teruslah mendoakan, teruslah berdakwah, karena itu adalah kewajiban kita yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada diri kita masing-masing. Subhanallah, Asma binti Umais akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam bersama suami tercintanya yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Bahkan mereka masuk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Darul Arqam. Jadi memang generasi pertama ya. Asma dan suaminya yaitu Ja'far sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah, termasuk di dalamnya teman-teman, Asma dan Ja'far ini termasuk kedua orang yang sangat sabar manakala tindakan kaum kafir Quraisy ya mengganggu orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Bahkan tak heran mereka itu tak segan-segan menyiksa para sahabi dan para sahabiyah yang sudah beriman terlebih dahulu kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat banyak di antara sahabi dan sahabiyah yang disiksa begitu kejam oleh orang-orang kafir Makkah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk pergi ke Habasyah. Pergi ke Habasyah karena di sana ada seorang raja yang sangat-sangat adil. Rasulullah SAW mengatakan, andai kalian pergi ke tanah Habasyah, maka pergilah karena di sana ada seorang raja yang tak seorang pun didolimi di sana. Subhanallah. Dan Habasyah adalah tanah yang disukai hingga Allah memberikan kalian jalan keluar dari ujian yang kalian hadapi. Jadi Rasulullah SAW saking baiknya Rasulullah SAW ya tidak tega melihat setiap hari para pengikutnya disiksa oleh orang-orang kafir. Ya. Maka Rasulullah SAW mencarikan solusi bagi pengikutnya. Dan Rasulullah SAW akhirnya memberikan solusi kepada orang-orang yang pertama-tama masuk Islam untuk berhijrah ke tanah Habasyah. Maka pergilah Asma dan Ja'far menuju ke Habasyah ya, menggunakan perahu. Jadi hijrahnya orang-orang yang beriman sebelum ke Yathrib, maka mereka berhijrah ke Habasyah. Setelah Asma dan Ja'far akhirnya kembali ya, dan mereka ketika itu berhijrah ke kota Madinah, maka Asma suatu hari bertemu dengan Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab ketika itu berkata kepada Asma. Jadi Umar bin Khattab mengatakan kepada Asma, wahai Asma, ya, kami itu adalah lebih dahulu berhijrah sebelum kalian. Jadi kata Umar, wahai Asma, sebelum kalian itu ke Yathrib, sebelum kalian itu ke Madinah, maka kami itu lebih dulu daripada kalian berhijrah. Dan Asma nggak terima dengan ucapan Umar. Asma mengatakan, akan aku adukan wahai Umar apa yang telah engkau katakan kepadaku. Jadi para sahabiah itu teman-teman, mereka itu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika perkataan Umar diajukan ya kepada Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah SAW yang memberikan ketenangan kepada Asma, dan ketika itu apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW ya akhirnya diterima oleh Umar. Dan Rasulullah SAW mengatakan, laisa bi ahaqqi bi minkum walahu li ashabi hijratun wahidah walakum antum ahlus safinati hijratan. Kata Rasulullah SAW, tiada seorang pun yang lebih berhak atas diriku melebihi kalian. Adapun Umar, ya Umar bin Khattab yang ngaku-ngaku tadi bilang ke Asma, aku lebih dulu berhijrah. Umar hanya mendapatkan satu hijrah saja. Ya, Umar bersama para sahabatnya yang berhijrah ke Madinah itu hanya mendapatkan pahala satu hijrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan antum wahai Asma ahlus safinah yang menumpang kapal untuk berhijrah ke Habasyah, kalian mendapatkan 2 pahala hijrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hijrah ke Habasyah, yang kedua adalah hijrah ke Yathrib. Maka berbunga-bungalah hati Asma ya karena apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah, beginilah akhlak Rasulullah SAW. Beliau sangat-sangat adil ya terhadap siapapun yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW mengatakan ini ya kepada Asma, para sahabi ingin tahu hadis ini
dan berlomba-lombalah mereka untuk datang ke Asma, ya, seperti Abu Musa dan para sahabi yang lainnya bertanya kepada Asma. Dan hadis ini biasanya terkenal dengan hadis oleh para kalangan sahabat dengan hadis tentang Ashabus Safinah. Ashabus Safinah atau Ahlus Safinah. Ahlus Safinah maksudnya adalah orang-orang yang naik kapal pergi ke Habasyah untuk berhijrah pertama kali sebelum hijrah ke kota Yathrib. Kota Yathrib adalah nama kota sebelum Rasulullah SAW mengganti nama dengan Madinah An-Nabawiyah. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Asma hidup ya dengan suaminya, subhanallah, dengan penuh rasa cinta yang luar biasa, maka tibalah akhirnya perpisahan Asma dengan suaminya. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus suaminya yaitu Ja'far bin Abi Thalib untuk ikut peperangan dalam peperangan Mu'tah, dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menjalankan umrah qadha. Ya, masih ingat umrah qadha? Umrah qadha itu umrah di mana waktu itu kaum muslimin sudah berada di kota Makkah, kemudian dihalang-halangi oleh orang-orang kafir, tidak boleh untuk umrah. Rasulullah suruh balik lagi. Dan akhirnya ada perjanjian Hudaybiyah. Ya, masih ingat enggak? Sudah lama ya kita belajar itu ya. Kemudian Rasulullah SAW menyetujui perjanjian Hudaybiyah untuk datang umrah di tahun berikutnya, dan akhirnya Rasulullah SAW kembali ya di tahun berikutnya untuk umrah qadha. Rasulullah SAW ya mengutus pasukan Mu'tah yaitu pada tahun kurang lebih 8 Hijriyah. Dan ketika itu Rasulullah SAW menunjuk pertama kali ditunjuk sebagai komandan perang yaitu Zaid bin Haritha. Dan Rasulullah SAW berpesan kepada pasukan Mu'tah dari kalangan kaum muslimin. Di antara pesan beliau, kalau Zaid bin Haritha gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan menggantikan komandan berikutnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Dan kalau Ja'far bin Abi Thalib gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka komandan berikutnya adalah Abdullah bin Rawaha. Subhanallah teman-teman, pasukan Mu'tah ini mereka adalah pasukan yang sangat-sangat taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah seharusnya kita mentaati pemimpin-pemimpin kita. Dan ketika mereka pasukan Mu'tah bergerak ya ke Balqa, ya ke Syam, dan mereka mendengar bahwasanya tentara Heraklius ya sudah berada di Ma'ab, kawasan Balqa bersama kurang lebih 100.000 prajurit Romawi, maka ketika itu kaum muslimin hanya ada 3.000 prajurit. Ada 3.000 prajurit di antara mereka yang hafal Al-Quran. Dan subhanallah dalam peperangan Mu'tah ini juga akhirnya banyak gugur para penghafal Al-Quran, teman-teman. Jadi berlawanan antara pasukannya Heraklius dengan pasukannya kaum muslimin ya, bertemu, dan subhanallah ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu terjadi. Zaid bin Harithah ketika membawa panji Islam, kemudian akhirnya gugur terkena tombak musuh, dan langsung panji atau bendera Islam itu diraih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan Ja'far bin Abi Thalib ya langsung dengan penuh kegirangannya, Masya Allah, dengan penuh keberaniannya, beliau menjadi komandan perang Mu'tah kala itu. Dan dengan penuh totalitas, lihat bagaimana Ja'far bin Abi Thalib ketika diberikan sebuah amanah untuk menjadi komandan perang dalam peperangan Mu'tah. Ja'far bin Abi Thalib benar-benar totalitas, teman-teman. Subhanallah, benar-benar totalitas. Beliau mengendarai kudanya, dan beliau ketika itu sudah menyenandungkan syair ya, kata beliau, surga kian dekat terasa dengan minumannya yang enak dan dingin ya. Romawi kian dekat adabnya, kafir dan hina nasabnya, saat bertemu akan kuserang mereka. Jadi ini kebiasaan orang-orang Arab ya, itu untuk menyemangati dirinya sendiri itu menyenandungkan syair-syair. Itu tujuannya adalah untuk menyemangati dirinya sendiri. Subhanallah, benar. Ja'far benar-benar totalitas, teman-teman, ketika berada di peperangan Mu'tah, sampai akhirnya tangan kanan Ja'far ketika itu memegang panji Islam, memegang panji yang telah diambilnya dari Zaid bin Harithah yang telah syahid, dan tangan kirinya ditebas ya oleh musuh hingga putus. Kemudian musuh tak membiarkan Ja'far gitu saja. Ketika tahu panji itu masih berada di tangan kanan kanan Ja'far ditebas kembali oleh musuh. Akhirnya Ja'far kehilangan 2 tangannya.
Dan Ja'far masih merangkul Panji itu ya dengan kedua lengannya, subhanallah. Jadi benar-benar beliau itu mengorbankan ya seluruh apa yang dimilikinya untuk Islam, itu benar-benar totalitas ya, nggak setengah-setengah, subhanallah. Sampai-sampai ketika tangan kirinya sudah terputus, tidak ada, beliau rekup lagi dengan tangan kanan, tangan kanannya sudah ditepas oleh musuh, beliau rangkul dengan bahunya, subhanallah. Dan akhirnya beliau syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala di usia beliau 33 tahun, subhanallah. Dan setelah Ja'far ya bin Abi Thalib akhirnya syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu terdengar beritanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah SAW mendatangi rumah Asma ya, dan menanyakan ya ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Rasulullah SAW subhanallah dengan penuh kasih sayangnya memanggil anak-anaknya Ja'far ya, menciumnya, kemudian mengatakan dengan linangan air mata. Jadi Rasulullah SAW itu saking sedihnya karena Ja'far ini adalah seorang kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dekat. Dan Ja'far ini kalau misalnya beliau diberikan amanah, beliau ini totalitas. Kita masih ingat Ja'far juga adalah seorang yang ketika itu diberikan amanah untuk menjadi pembicara ya, untuk menjadi orang yang menghadap Najasyi ketika itu dan menjelaskan siapa sebenarnya kaum muslimin. Itu yang diperintah adalah Ja'far. Dan Ja'far mengatakan kepada An-Najasyi dengan penuh keberanian ya, sampai An-Najasyi akhirnya menerima kaum muslimin. Dan Najasyi menolak ya orang-orang yang ingin membawa kaum muslimin kembali ke Mekah ya. Najasyi menolak setelah mendengar penjelasan dari Ja'far. Jadi ini yang membuat Rasulullah SAW sedih ya dengan meninggalnya Ja'far, sampai Rasulullah SAW meneteskan air mata. Dan ketika itu Asma binti Umais melihat kenapa Rasulullah SAW meneteskan air mata ya. Asma binti Umais adalah seorang wanita yang sangat mencintai suaminya ya. Asma binti Umais adalah seorang wanita, seorang ibu yang sangat menggemati anak-anaknya. Ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya Asma ketika itu baru selesai membuat adonan ya, baru selesai menyamak kulit, baru selesai memandikan anak-anaknya, baru selesai meminyaki rambut anak-anaknya, membersihkan anak-anaknya dengan dalam keadaan bersih. Karena Asma menyangka ya anak-anaknya ini ingin menyambut ayahnya ya dengan kedatangan ayahnya, karena Asma mendengar bahwasanya orang-orang yang dari peperangan Mu'tah itu kembali, maka Asma mendadani anaknya dengan harum ya, agar bisa menemui ayahnya. Ternyata yang dibawa kabar oleh Rasulullah SAW adalah kabar duka, sampai Asma bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkanmu menitikkan air mata?" Maka Rasulullah SAW memberikan kabar kepada Asma dan anak-anaknya, "Ya Asma, ya bersabarlah kepada Allah, bahwasanya suamimu telah gugur syahid di jalan Allah." Ya, subhanallah teman-teman, bisa dibayangkan enggak sih seorang ibu ya? Coba kita bisa bayangkan ya, seorang ibu yang dia tuh mengira suaminya itu akan datang dari peperangan ya, sampai dia tuh mendandani putranya ya untuk menyambut kedatangan ayahanda yang tercintanya. Tapi ternyata yang didapat itu kabar duka ya, Masya Allah. Dan ini tidak membuat Asma sedih, karena tahu ketika suaminya itu gugur syahid di jalan Allah, maka itu adalah kemuliaan yang akan didapatkan oleh Asma ya beserta suaminya. Subhanallah. Sampai-sampai saking tegarnya Asma, dan Rasulullah SAW paham ya, itu tuh sebenarnya Asma itu sedih, tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat ketika itu, kata beliau, "Isna'u li ahli Ja'farin ta'aman." Wahai para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, buatkanlah makanan bagi keluarganya Ja'far. Fa innahu qad ja'ahum ma yushghiluhum. Karena kenapa para sahabat diperintahkan untuk membuat makanan ya untuk keluarganya Ja'far? Karena mereka telah mengalami kesibukan ya, yaitu bersedih ya, telah kehilangan suaminya Asma telah kehilangan suaminya, anak-anaknya telah kehilangan ayahnya ya, maka berikanlah makanan. Dan subhanallah, ini yang seharusnya diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kawan-kawan. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, maka yang seharusnya sibuk membuatkan makanan itu bukan keluarga mayit, bukan, sama sekali bukan, tetapi kita yang masih hidup. Biarkanlah keluarga mayit ya, itu mereka berduka ya, jangan malah akhirnya dibebankan. Saya pernah mendengar seseorang berkata kepada saya ya, dan ini
kisah nyata di sebuah kota di Jawa Tengah. Kata beliau, bercerita teman saya itu, kata beliau, kalau di tempat kami, di kampung kami itu, kalau ada orang meninggal, itu justru yang sibuk itu adalah keluarga mayit. Bayar sana, bayar sini, menyediakan ini, menyediakan itu, ya. Sampai menghabiskan uang berjuta-juta. Kalau tidak ada uang, sampai pinjam. La haula wa la quwata illa billah. Demi Allah ya akhwat, ini bukan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah kita yang hidup memberikan makanan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh si mayit. Apakah kita tidak kasihan ketika keluarga si mayit, dia sudah sedih, merasa berduka ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, dan mereka harus sibuk menyiapkan berbagai keperluan untuk orang-orang yang masih hidup, untuk orang-orang yang dia tidak ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Ini terbalik. Maka ayo kita ikuti ajaran yang mulia ini yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yang seharusnya sibuk memberikan makanan, memberikan penyemangat, motivasi itu bukan keluarganya mayit kepada orang yang masih hidup, ya, tetapi orang yang masih hidup kepada keluarga mayit, dia memberikan apa dari keperluan keluarga mayit tersebut. Subhanallah, dan ini telah banyaknya hilang dari diri kita masing-masing, dari kaum muslimin di penjuru dunia. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ke Ja'far, ya. Jadi Ja'far ini setelah ditebas tangannya oleh musuh, dua-duanya hilang, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan tangan Ja'far yang hilang itu, teman-teman, dengan kedua sayap di surga. Jadi kedua sayap di surga, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, tadi malam aku itu masuk surga dan aku melihat-lihat di dalamnya, dan ternyata Ja'far, ya, itu sedang terbang bersama para malaikat. Dan aku melihat Hamzah. Hamzah itu saudaranya Ja'far, ya. Karena Hamzah itu kan Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Maka kata Rasulullah SAW, Hamzah juga aku lihat berada di surganya Allah, sedang bertelekan di atas kasur miliknya. Di Ja'far diganti oleh Allah Subhanahu wa taala kehilangan kedua tangannya dengan sayap yang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ja'far itu terbang ke sana kemari sekehendak Ja'far, ya, semaunya Ja'far bersama para malaikat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Inilah kemuliaan yang didapatkan oleh para syuhada, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka syahadatan fi sabilik waj'al mautina fi biladi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau memberikan kesyahidan untuk diri kita, dan hamba memohon kepadamu, kami memohon kepadamu wahai Rabbku, agar Engkau wafatkan kami semuanya di kota nabimu. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Asma akhirnya sudah menjalani iddahnya, dan Asma, ya, karena Asma adalah wanita salihah, ya, ketika menjalani iddahnya beliau tetap menjadi wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asma akhirnya dipinang, ya, Asma akhirnya dilamar oleh laki-laki yang mulia lagi. Jadi subhanallah, laki-laki yang kedua yang melamar Asma ini adalah laki-laki yang luar biasa, ya. Laki-laki yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW. Laki-laki yang menemani Rasulullah SAW berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah dengan pengorbanan yang harus beliau korbankan dari harta, keluarganya, semua diberikannya untuk Islam. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi Abu Bakar akhirnya menikahi Asma bintu Umais. Dan dari pernikahan dengan Abu Bakar, Asma diberikan anak yang dinamai dengan Muhammad. Jadi Asma ketika itu pergi melaksanakan haji wada, ya, bersama Abu Bakar, bersama Rasulullah SAW. Dan ketika itu Asma sedang hamil, teman-teman. Ya, subhanallah, ini luar biasa Asma ini. Jadi sedang hamil saja, beliau tidak malas-malasan. Beliau tetap melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ketika ada perintah untuk haji wada, maka Asma pun berangkat bersama mahramnya, bersama suaminya Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika itu akhirnya, ya, dalam keadaan ihram, Asma melahirkan seorang anak dan diberikanlah nama kepada anak tersebut Muhammad. Jadi bersama Abu Bakar, beliau memiliki anak yang bernama Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wafat, maka itulah kesedihan Asma.
Ya, jadi Asma itu ikut merasakan kesedihan yang sangat mendalam ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dan Asma akhirnya beliau menjadi seorang istri dari Abu Bakar yang ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar yang menggantikan Rasulullah SAW menjadi khalifah ya. Menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW meninggal, maka Asma pun menjadi istri dari seorang khalifah. Dan subhanallah teman-teman, ya di antara mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari Asma, Asma ini adalah wanita yang sangat-sangat setia dengan suaminya. Ya, Asma ini adalah wanita yang sangat-sangat menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada. Ya, Masya Allah. Dan Asma ini termasuk wanita yang menyenangkan bagi suaminya. Beliau merasa senang ketika suaminya senang. Beliau ikut sedih ya ketika suaminya sedih. Ya, subhanallah. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tuh sangat-sangat mencintai Asma dan memberikan pesan kepada Asma. Di antara wasiat ya yang Abu Bakar As-Siddiq sampaikan kepada Asma, ya, kalau nanti aku meninggal, kata Abu Bakar As-Siddiq, maka yang memandikanku adalah engkau wahai Asma. Masya Allah ya, romantis banget ya. Romantis banget kan teman-teman kalau misalnya ada seorang istri ya berkata kepada suaminya, wahai suamiku, belahan jiwaku, kekasihku, kalau aku meninggal duluan, maka aku ingin dimandikan oleh engkau, wahai suamiku. Ya. Dan suaminya mengatakan, wahai istriku, kalau aku meninggal duluan, ya, tolong nanti yang memandikan jenazahku adalah dirimu. Masya Allah, ini suami-suami istri yang demikian ini suami-suami yang luar biasa ya, Masya Allah. Artinya mereka itu sudah benar-benar saling mencintai karena Allah ya, subhanallah. Dan akhirnya ketika Abu Bakar As-Siddiq dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wafat, maka ketika itu akhirnya Asma yang memandikan jenazah Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi Asma mentaati apa yang telah dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Asma akhirnya memandikan jenazahnya Abu Bakar As-Siddiq. Boleh akhwat, kita berpesan demikian kepada suami kita asalkan kita jangan memakai begini ya. Wahai suamiku, kalau engkau meninggal duluan, maka aku yang akan mandikan jenazahmu. Jangan. Jadi kita pakai uslub, ya, pakai cara, wahai suamiku, jika aku yang meninggal duluan, maka aku berharap engkau yang akan memandikan jenazahku. Nanti kan suaminya bilang, wahai istriku, jika aku meninggal duluan, ya, maka kuharap engkau yang memandikan jenazahku. Masya Allah. Ya. Sampai ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, kesetiaan Asma tidak berhenti sampai di sini saja. Tidak. Asma benar-benar mengingat semua pesan Abu Bakar yang telah dipesankan kepada Asma. Ya. Jadi ketika itu Abu Bakar sempat bersumpah agar Asma berbuka puasa ketika Asma ibadah puasa sunnah. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Asma, wahai Asma berbukalah, itu lebih menguatkanmu. Maka Asma ketika Abu Bakar meninggal, ketika itu Asma sedang berpuasa. Ya, sedang berpuasa. Dan Asma akhirnya setia kepada perkataan suaminya dan berbuka ya di sore hari, meminta air minum ya, Masya Allah. Dan Asma mengatakan, aku tidak akan membebankan pelanggaran sumpah ya pada Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah. Jadi benar-benar Asma ini teman-teman wanita atau seorang istri yang benar-benar setia kepada suaminya dalam hidup suaminya atau tiada suaminya. Suaminya sudah nggak ada pun beliau tetap setia ya, karena tahu beliau itu kesetiaannya tidak sampai berhenti manakala suaminya hidup ya, tapi tetap beliau memegang janji yang telah diutarakan oleh suaminya ya, subhanallah, janji kesetiaan sampai akhirnya Asma menjalani iddahnya. Dan ketika itu setelah selesai iddahnya, subhanallah, maka Asma dilamar lagi oleh laki-laki yang lebih baik lagi, Masya Allah, yang lebih mulia lagi. Dan yang melamar Asma adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Masya Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib melamar Asma binti Umais. Ya. Dan dari pernikahan dengan Ali bin Abi Thalib, Allah menganugerahkan kepada Asma anak yang bernama Yahya dan Aunan. Subhanallah. Dan Asma menjalani kehidupan dengan Ali bin Abi Thalib ya, dengan sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana beliau juga menjalani kisah rumah tangganya dengan Abu Bakar dengan penuh kesetiaan ya. Beliau juga menjalani pernikahan dengan Ja'far bin Abi Thalib juga dengan penuh kesetiaan sampai Ja'far dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Asma tidak meninggalkannya ya, sampai akhirnya Ja'far meninggalkan dirinya.
Begitu pula dengan pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib. Asma menjadi seorang istri yang sangat-sangat setia kepada Ali bin Abi Thalib, Masya Allah. Ya. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib itu mengakui kecerdasan Asma. Kecerdasan Asma yang begitu tajam. Ya. Dan Asma kalau misalnya beliau itu berpendapat, teman-teman, maka pendapatnya Asma ini biasanya didengar oleh kalangan sahabi, ya, Masya Allah. Jadi beliau itu luar biasa banyak kemuliaan yang beliau punya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Asma binti Umais. Nah, ketika itu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Ali bin Abi Thalib pun ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Asma ini menikahi dua khalifah, ya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Jadi ini nanti kalau ada kuis, siapakah seorang wanita yang dinikahi oleh tiga penghuni surga, ya, yaitu Asma binti Umais. Siapakah seorang wanita yang dinikahi oleh dua khalifah, ya, yaitu Asma binti Umais. Setelah Ali bin Abi Thalib kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggallah Asma sendirian, dan ketika itu Asma tidak menikah lagi, ya, tidak menikah lagi. Dan tidak lama setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, kemudian Asma pun akhirnya kembali bertemu dengan Rabb-nya, ya. Subhanallah, dan Allah ridho kepada Asma, suaminya ridho kepada Asma, ya, Masya Allah. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Asma binti Umais dan menempatkan Asma binti Umais di surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu Asma binti Umais, ya, dan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari beliau tentang kesetiaan kepada suaminya dan bagaimana merawat anak-anaknya, ya, Masya Allah, radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya istri-istri yang salihah, yang senantiasa setia kepada suami kita, baik suami kita masih hidup maupun sepeninggal suami kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kelak Allah kumpulkan kita semua bersama pasangan kita, orang-orang yang kita cintai dan anak-anak kita di surga Firdaus tertinggi. Amin. Allahumma amin.